Sejumlah bukti yang diduga mengungkap perselingkuhan Paula Verhoeven dengan kerabat Baim Wong Nico Surya mendadak bermunculan di media sosial. Selain foto dokumen putusan sidang cerai, rekaman suara Baim Wong membacakan isi pesan mesra Paula dengan Nico Surya juga mencuat. Seiring santernya hal itu, pengakuan Paula mengganti kontak Nico Surya memakai nama perempuan ikut mendapat atensi. Dalam podcast Denny Sumargo, Paula terang-terangan mengungkap motif mengganti kontak Nico Surya dengan nama perempuan. Menurut Paula, alasan dirinya mengganti kontak Nico Surya memakai nama perempuan adalah karena ingin menghindari kesalahpahaman. Selama persidangan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula mendebatkan bukti perselingkuhan yang dituntut Baim Wong. Selain dianggap tidak valid, Paula menilai bukti perselingkuhan yang dibawa Baim Wong menyesatkan dan menyudutkan dirinya. Cuplikan unggahan video curahan hati Paula mengganti kontak Nico Surya menjadi nama perempuan ini viral di media sosial. Perihal itu, sejumlah netizen yang berbakti turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian tampak mengkritik sikap Paula. Pihak Baim Wong diduga bereaksi terhadap bantahan Paula soal isu perselingkuhan di sejumlah podcast. Dalam rekaman suara yang tersebar, Baim Wong memergoki adanya pesan mesra antara Paula dan Nico Surya. Dia pun lantas menginterogasinya. Menurut penilaian Baim Wong, pesan mesra Paula dan Nico Surya sudah kelewat batas wajar pertemanan. Di lain pihak, Paula terkesan mengakui cukup intens berkomunikasi dengan Nico Surya. Akan tetapi, dia tidak menyinggung soal pesan mesra. Mendengar pembelaan Paula, Baim Wong spontan memberikan teguran. Dia menegur Paula kerap kali berbohong. Oleh karena itu, Baim Wong melisankan kembali pesan percakapan Paula dengan Nico Surya yang diduga bermuatan unsur mesra. Dengan temuan pesan mesra Paula dan Nico Surya, Baim Wong memantapkan hatinya untuk memilih bercerai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Paula istri Baim selingkuh, hakim sudah putuskan. Tapi bener nggak ya kalau itu fitnah? Oke, pada hari Rabu tanggal 16 April 2025, Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi mengabulkan gugatan cerai dari Baim Wong terhadap Paula. Dalam keputusan tersebut, majelis hakim menyatakan tuduhan perselingkuhan yang menjadi dasar gugatan cerai dari Baim Wong terbukti secara sah. Namun Paula membantah keras tuduhan tersebut. Dia menyatakan bahwa tidak pernah ada perselingkuhan selama menikah dengan Baim Wong. Paula juga menyatakan bahwa Baim Wong beberapa kali sudah meminta cerai sebelum akhirnya resmi berpisah. Paula merasa tuduhan perselingkuhan ini adalah fitnah yang merusak reputasinya. Ia bahkan mengadu ke Komisi Yudisial karena merasa tertekan atas keputusan hakim yang menyebut bahwa adanya pihak ketiga dan istri durhaka sebagai alasan cerai. Ada beberapa hal yang menarik dari kasus ini. Yang pertama, tuduhan tanpa bukti. Pengacara kondang Hotman Paris menyoroti bahwa istilah pihak ketiga dan juga istri durhaka tidak dikenal dalam undang-undang sebagai dasar perceraian. Ia menekankan tanpa barang bukti yang jelas seperti pengakuan atau saksi mata, tuduhan perselingkuhan tidak dibenarkan secara hukum. Yang kedua adalah Paula siap mempertanggungjawabkan ucapannya. Paula menyatakan dia siap mempertanggungjawabkan perkataannya sampai ke akhirat, menegaskan bahwa dia tidak pernah berselingkuh. Yang ketiga adalah dampak pada anak-anak. Paula menyadari bahwa narasi perselingkuhan ini akan menjadi jejak digital yang mungkin aja nanti bisa dilihat sama anak-anaknya. Karena itulah Paula merasa perlu untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan tersebut kepada publik. Salah satunya podcast dari Denny Sumargo dan juga Om Deddy. Paula menyampaikan dan mulai speak up soal permasalahannya ini. Tapi kalau kalian lihat dari podcastnya Om Deddy ataupun Denny Sumargo, gue ngerasa Paula juga sedikit bingung bagaimana menyampaikan isi pikiran dan juga perasaannya kepada publik. Yang ditakutkan adalah semakin Paula berbicara,
semakin salah dan disalahkan oleh pihak-pihak yang tidak mendukung Paula. Ya semoga saja kasusnya cepat selesai dan keputusan hakim pun sudah keluar. Semoga saja tidak semakin melebar kemana-mana. Oke, tapi kalau menurut kalian Paula itu selingkuh atau enggak sih? Atau ini cuma salah paham aja? Terus kenapa laki-laki yang dituduhkan berselingkuh dengan Paula ini lebih banyak diam? Coba menurut kalian gimana? Tulis di komen ya. Jangan lupa follow ya. Begadang sampai jam 3 subuh, scroll TikTok, terus ngikutin proses perceraian Baim Wong sama Paula. Bingung ya, siapa yang salah, siapa yang benar? Bingung. Masalahnya ini ya, peran utamanya ini ada di si Niko. Kalau si Niko keluar speak up aja, nggak lama tuh. Ya, bisa jadi rujuk, nggak harus cerai. Tapi sempat sedih juga sih nonton podcastnya Denny Sumargo yang ngobrol sama Paula. Segitunya gitu untuk mempertahankan bisa berjumpa dengan anak. Dan anehnya anaknya kenapa bisa nggak mau berjumpa dengan ibunya. Sampai kayak, ya Paula nangis, gue ikut nangis anjir. Nggak tahu kenapa, kayak kok sakit hati ya. Tapi mungkin di sisi lain juga ya Baim Wong juga sakit hati kalau misalnya benar terjadinya adanya perselingkuhan itu, apalagi dengan orang yang dikenal. Ya pasti sakit hati sih. Cuman masalahnya adalah di sini lawan Paula itu sungguh sangat berat. Seorang sutradara, aktor, bisa memainkan segala peran. Sabar aja lah ya Paula. Aku bingung, nggak membela Paula, nggak membela Baim Wong. Tapi yang jelas pengennya mereka ya akur lagi aja, rukun lagi aja. Cuman masalahnya kalau orang yang sudah selingkuh, pasti akan ada sebab dan akibat ya. Kenapa Paula bisa selingkuh? Ya mungkin ada penyebabnya yang tidak diberikan dari si suami. Mungkin kenyamanan kah, atau juga ekonomi kah, atau apa gitu ya, jarang berinteraksi dan ngobrol gitu, kurang keharmonisan gitu, bisa jadi salah satu faktor penyebabnya. Terus juga terjadinya perceraian dari si suami gara-gara ya mungkin karena sakit hati dan juga sudah bosan mungkin dengan si pasangan. Akhirnya mencari tameng atau juga mencari cerita, mengarang cerita untuk bisa bercerai. Ya gimana ya, kasihan ke anaknya, kasihan ke Keanu, ya kasihan ke adiknya Keanu. Semoga dengan anak tidak jadi beda, dengan anak masih bisa silaturahmi. Paula yang sabar, kamu wanita kuat, kamu strong. Baim yang sabar, semoga tidak dijadikan konten dan jangan terlalu banyak berdrama. Semangat ya. Niko muncul, udah deh, kuncinya di Niko. Niko muncul, M-U-N-C-U-L, muncul. Ngomonglah kepada Niko. Gimana nih tanggapan para istri ataupun para suami atau para remaja yang mungkin memiliki pasangan? Kira-kira kalau pasangan kalian mengganti nama kontak seseorang dengan nama yang lain, misalnya nama laki-laki diganti jadi perempuan, nama perempuan diganti jadi laki-laki, dan menemukan isi chat yang kayaknya kurang pantas gitu, karena walaupun ada podcast di Bang Densu, isi chattingnya, rekaman chat itu tersebar juga kan. Baim ngebaca chat Paula dengan Niko tuh, Nikonya bilang I love you, bilang kangen. Tapi kalau untuk kalau aku pribadi ya, ini aku pribadi, kalau misalnya pasangan aku ganti nama perempuan lain menjadi nama laki-laki, for what? Kalau emang kalian gak ada hubungan, gak ada sesuatu, ngapain diganti? Terus kalau emang lu gak suka sama suami lu, atau ada hal yang memang lu gak kena gitu di pasangan lu, kenapa gak diajakin ngobrol aja? Aduh gak bisa, pasangan aku tuh gak bisa ngobrol. Udah, kalau gak bisa diajak ngobrol, sholat, doa, berdoa aja udah. Karena di podcast Bang Densu kan Kak Paula selalu bilang, yaudah aku ngikut gimana maunya Allah, gimana Allah yang terbaiknya aja. Aku pokoknya itu selalu berdoa, gimana nanti aku tuh ngikut aja, begitu nggak kan? Ya udah, Kak Paula lakuin aja. Tapi ketika Kak Paula speak up,
Harusnya tuh Kak Paula speak up-nya dengan jelas, dengan tegas. Kak Paula ini sebenarnya benar atau salah? Kak Paula jelasin aja kenapa harus ganti nomor yang si Niko dengan nickname yang lain gitu. Kan Kak Paula kan tujuannya speak up di Bang Densu kan biar jejak digitalnya ini bisa dilihat anak-anak Kak Paula kan. Biar tidak dipikir, oh ternyata ibuku dulu seperti ini makanya bisa berpisah dengan anak-anakku gitu kan. Sampaikan saja dengan tegas, aku tuh nggak selingkuh, aku mengganti nama Niko karena memang aku tuh pengen curhat tentang suami aku tuh ke Niko karena ada beberapa hal yang aku tuh kayak kurang cocok gitu sama suami aku atau apapun itu alasannya. Tapi kalau aku pribadi sih, aku memang bakal marah, bener-bener bakalan overthinking ketika pasangan aku tuh mengganti nama lawan jenis ke jadi nama cowok gitu. Buat apa? Kan gak ada gunanya kan. Terus kalau kayak hubungan, aku takut anak aku begini, aku nggak ada. Kalau untuk hubungan kita ke anak itu lebih baik bawa doa aja emang, karena yang nitipin cinta dan nitipin sayang di hati ini kan Allah ya. Jadi mau gimana pun kita baiknya, mau gimana pun kita selalu effort, survive, segala macam lah pokoknya. Tapi kalau memang kayak Allah tuh nggak nitipin rasa sayang, rasa cinta di hati anak kita ke kita, ya nggak bakalan. Jadi tetap ikhtiar, tetap usaha ke anak-anak. Kayak aku support sih, kayak usaha Kak Paula tuh kayak ngantarin makanan ke sekolah, jumpain mereka di sekolah walaupun cuma bentar. Kalau hal itu rutin dan intens kakak lakukan, insya Allah nanti mereka gede, mereka pasti tetap sayang kok, tetap cinta. Karena kan Kak Paula tetap ibu kandungnya. Tapi kalau masalah hubungan suami istri, emang sedikit aneh gitu menurut aku tuh. Kenapa harus curhat sama orang lain? Kalaupun memang curhat, kenapa nggak sama perempuan aja curhatnya? Tapi apapun itu, semoga Kak Paula tetap sehat, Kak Baim tetap sehat, bisa sama-sama menjalani silaturahmi dengan baik, dan hal ini semoga tidak lagi ya menjadi sesuatu yang bisa membuat silaturahmi keruh ataupun terputus. Nah, untuk teman-teman di luar sana, kasus ini bisa dijadikan pelajaran. Kalau kamu misalnya nggak suka sama pasangan kamu atau kayak sesuatu ada yang kurang kena di hati kamu boleh ngajak pasangan kamu ngobrol sebelum tidur ataupun ketika keduanya sudah sama-sama mulai reda. Jangan pernah curhat sama lawan jenis karena itu mengundang sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, dah.